Ayo cepet Bima, Farel. Ntar keburu bisnya lewat. Ini hari terakhir bus itu lewat sebelum libur panjang. Iya, aku udah lari sekencang ini. Jangan kayak pelari maraton dong, Rian. Rian, baterai HP-nya masih banyak kan? Jangan sampai kayak kemarin, udah rekam lama-lama, baterainya habis. Tenang aja, HP gue udah tes malam. Hari ini bakal beda. Kita bakal dapat video telolet terbaik yang pernah ada. Rian, itu kayaknya busnya Pak Rahmat udah kelihatan deh. Cepetan ambil gaya kamu, jangan sampai telat. Aku yang rekam ya, kamu joget aja, biar videonya seru. Oke, aku bakal joget kayak kemarin, tapi kali ini lebih keren. Pokoknya klaksonnya harus kerekam jelas. Lagi Pak, lagi Pak. Ya tuh Pak, Bu, anak-anak itu udah nunggu di pinggir jalan. Mereka ketagihan denger telolet saya. Hohoho. Anak-anak itu lucu sekali ya Pak. Selalu semangat tiap kali bus ini lewat. Kadang saya iri sama kebahagiaan sederhana mereka. Hoho, iya Bu, mereka bikin saya semangat kerja. Kebahagiaan mereka itu penyemangat saya setiap hari. Ini dia momen yang selalu saya tunggu. Gak ada yang bisa ngalahin senyum anak-anak itu. Saya bahagia kalau mereka bahagia. Pak, suara telolet itu bikin desa ini terkenal ya. Saya dengar banyak orang luar kota sengaja datang ke sini cuma buat tonton. Mungkin iya Bu, tapi saya nggak pernah mikir sejauh itu. Saya cuma mau bikin anak-anak desa ini senang. Itu aja udah cukup buat saya. Dengar ya, besok aku bakal berdiri lebih dekat ke jalan. Nanti videonya bakal kelihatan jelas banget. Apalagi pas teloletnya bunyi. Tapi Rian, itu bahaya. Kalau kamu terlalu dekat, bisa-bisa kamu keserempet bis. Udah banyak kejadian kayak gitu tahu. Rian, kita kan bisa dapat video bagus tanpa harus deket jalan. Mending kita cari tempat yang aman aja. Enggak. Kalau kita cuma rekam dari jauh, videonya biasa aja. Aku mau bikin yang spesial. Pokoknya aku janji bakal hati-hati. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Oke deh, asal kamu janji gak bakal ceroboh. Kalau sampai kenapa-napa, aku gak mau ikut tanggung jawab ya. Tenang aja, aku bakal pastiin semuanya aman. Besok kita bikin video telolet terbaik yang pernah ada. Sip, aku udah siapin memori HP-nya. Aku nggak mau besok ada alasan gagal lagi ya. Itu bisa udah kelihatan. Tuh, lihat lampunya mulai kelihatan dari jauh. Ayo, siapin posisi kalian. Aku mau berdiri di sini aja biar lebih dekat ke jalannya. Videonya pasti keren banget kalau gini. Rian, yakin ini bakal aman? Jalannya sempit banget loh. Kalau kamu terlalu deket gimana? Santai aja Farel, aku tahu apa yang aku lakuin. Lagian aku cuma sebentar kok berdiri di sini. Nanti kamu tinggal rekam aja ya dari belakang biar jelas. Tapi kan Rian, kalau kamu kejadian apa-apa gimana? Kita nggak mungkin nolong kamu cepet. Udahlah, jangan parno. Ini bakal jadi video terbaik kita. Aku janji, aku nggak bakal kenapa-napa. Rian, jangan terlalu deket. Serius deh, itu bahaya banget. Iya Bima, bentar aja kok. Aku mau dapet angel yang pas. Percaya sama aku. Rian, awas. Astagfirullah, itu anak Pak Joko ya? Iya, dia sering main kesini. Kasihan sekali, dia masih kecil. Rian, nak bangun. Jangan tinggalin ibu, nak. Bangun sayang, bangun. Ya Allah, ini mimpi buruk apa ya Allah? Kenapa harus anak saya? Maaf Pak, Bu, ini terlalu parah. Putra ibu sudah tiada. Rian, jangan pergi nak. Kamu janji sama ibu mau bantu panen minggu depan. Jangan tinggalin ibu. Ya Allah, tolong kuatkan kami. Ini cobaan berat bagi keluarga kami. Ini semua salahku. Aku harusnya jagain dia. Aku harusnya lebih keras ngingetin dia. Kita cuma pengen senang-senang, tapi kenapa jadinya begini? Lihat gak pantas berakhir, gak kayak gini.
Bapak, Ibu, dan seluruh warga Karang Bahagia, saya turut berduka atas kejadian tragis yang menimpa anak kita, Rian. Hari ini kita berkumpul untuk mencari solusi agar tragedi seperti ini tidak terulang lagi ya. Ini semua salah bus telolet. Anak-anak jadi suka ngumpul di pinggir jalan gara-gara mereka. Betul, kalau nggak ada klakson telolet itu, pasti Rian masih hidup sampai sekarang. Tunggu dulu, jangan langsung nyalain bos atau supir. Saya cuma menyenengin anak-anak. Klakson itu nggak salah. Yang salah adalah kurangnya pengawasan kita semua. Cukup, saya mengerti emosi kalian. Tapi kita harus mencari solusi, bukan saling menyalahkan. Anak-anak memang senang dengan klakson telolet, tapi kita semua bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Saya akan mengambil langkah tegas. Untuk sementara, klakson telolet saya larang untuk dibunyikan di jalan desa. Jika ada yang melanggar, akan saya tindak tegas. Bagus Pak Budi, kalau nggak ada klakson telolet, anak-anak nggak akan lagi main di pinggir jalan. Tapi Pak, itu hiburan buat mereka. Kenapa harus dilarang? Saya cuma mau bikin mereka senang. Hiburan tidak sebanding dengan nyawa. Saya mohon pengertiannya. Ini keputusan berat, tapi demi kebaikan bersama. Kami meminta semua supir untuk mencopot klakson teloletnya. Klakson telolet tidak diperbolehkan lagi mulai hari ini. Demi keselamatan semua, mohon untuk segera dicopot. Pak Budi, ini nggak adil. Klakson telolet itu cuma untuk hiburan anak-anak, buat mereka senang. Kami nggak pernah bermaksud mencelakakan siapapun. Kenapa harus langsung dilarang begini? Semua orang udah tahu kalau klakson itu untuk hiburan, bukan untuk bahaya. Kami mengerti perasaan Bapak, tapi kecelakaan kemarin itu cukup menjadi peringatan. Anak-anak berkumpul di tepi jalan hanya ingin mendengar klakson telolet. Mereka berlarian menuju jalan raya tanpa pikir panjang. Itu sangat berbahaya. Lalu kenapa cuma kami yang disalahkan? Anak-anak itu kan gak diawasi orang tuanya. Mereka yang berlarian ke jalan, mereka yang mendekat ke bus. Jadi kenapa supir bus yang kena konsekuensinya? Kami hanya menghibur Pak Budi. Kami gak pernah berniat buruk. Pak Rahmat, saya tahu perasaan Bapak. Klakson telolet itu memang membawa kebahagiaan. Saya mengerti itu. Tapi saat ini bukan soal siapa yang salah dan atau siapa yang benar. Ini soal nyawa atau keselamatan anak-anak yang kita jaga bersama. Saya tahu Bapak tidak berniat buruk. Saya juga tahu bahwa klakson itu membawa keceriaan. Tapi coba pikirkan, apa artinya hiburan kalau akhirnya malah membawa duka? Apa kita masih merasa bahagia jika sudah ada yang jadi korban? Saya tahu Pak Budi. Saya nggak bisa menyangkal itu. Kecelakaan kemarin memang sangat menyedihkan dan saya juga merasa kehilangan. Tapi ini bukan hanya soal klakson. Ini tentang kebahagiaan anak-anak, tentang bagaimana mereka menantikan suara itu setiap hari. Kalau klakson telolet itu hilang, bagaimana dengan kebahagiaan mereka? Apakah kita harus memutuskan kebahagiaan mereka hanya karena satu insiden tragis? Kita harus cari solusi, Pak. Kami mengerti Pak Rahmat. Kami juga tidak ingin merusak kebahagiaan anak-anak. Kami tahu bahwa klakson telolet telah menjadi bagian dari kebahagiaan mereka. Tapi ini soal menjaga keselamatan mereka. Jalan raya bukan tempat bermain, Pak. Anak-anak belum sepenuhnya mengerti bahaya yang ada. Kita semua harus ikut bertanggung jawab dalam hal ini. Pak Rahmat, saya tahu memang sulit menerima kenyataan ini. Bagaimana jika mencari jalan tengah? Saya tidak ingin merusak kebahagiaan mereka, tapi kita harus menemukan cara yang lebih aman. Lalu apa yang saya lakukan, Pak? Kalau saya terus pakai klakson telolet, saya ditilang. Kalau saya berhenti, anak-anak akan kehilangan kebahagiaan mereka. Pak Rahmat, kita akan mencari solusi. Saya akan berbicara dengan pihak berwenang dan juga dengan masyarakat. Kita bisa buat ruang khusus bagi anak-anak, tempat yang aman untuk mereka menikmati hiburan itu tanpa harus bermain di pinggir jalan. Kita bisa buat sebuah tempat yang terpisah dari jalan raya, di mana bus bisa berhenti dan klakson bisa dibunyikan dengan aman. Tapi itu membutuhkan waktu dan kerjasama kita semua. Bikin tempat khusus itu kedengarannya masuk akal. Tapi apa semua orang akan setuju, Pak? Bagaimana dengan biaya dan izin yang harus diurus? Tentu, Pak, semua itu bisa diatur. Kita akan bicarakan bersama-sama dan saya yakin masyarakat akan mendukungnya. Yang penting sekarang adalah menjaga keselamatan anak-anak dan memberikan mereka tempat yang aman untuk menikmati hiburan itu. Saya setuju. Kita harus memberi mereka ruang untuk menikmati kebahagiaan, tetapi dengan cara yang aman. Saya akan membantu bapak-bapak untuk mengatur hal ini. Baiklah, Pak, saya dan para sopir akan dukung ide itu. Kita harus bekerja sama untuk keselamatan anak-anak kita. Kalau itu bisa
memberi mereka kebahagiaan tanpa bahaya. Saya setuju. Anak-anak, kalian tahu apa yang terjadi kemarin kan? Teman kalian, Rian, sudah tidak ada lagi. Dan ini semua terjadi karena bermain terlalu dekat dengan jalan. Tapi kami cuma pengen nonton bus telolet, Bu. Kami nggak tahu itu bakal jadi berbahaya. Ibu tahu sayang, tapi kalian harus ingat, jalan raya itu tempat yang sangat berbahaya. Banyak kendaraan besar yang melintas dengan kecepatan tinggi. Kalau kalian terlalu dekat, bisa terjadi kecelakaan seperti kemarin. Kami gak akan lakuin itu lagi, Bu. Kami janji. Bagus, janji itu penting. Tapi bukan cuma buat kalian yang harus hati-hati. Orang tua kalian juga harus tahu kalau kalian butuh pengawasan lebih. Nanti bilang ke mereka ya, biar mereka lebih memperhatikan kalian. Kalian adalah harapan desa ini. Jangan pernah lupa kalau keselamatan kalian itu lebih penting dari apapun. Ibu tahu kalian suka telolet, tapi ada cara lain yang lebih aman untuk menikmatinya. Percaya sama ibu ya. Bapak, Ibu, dan semua yang hadir di sini, saya tahu semua ini berat. Kita kehilangan seorang anak yang begitu ceria, dan ini bukan salah satu pihak saja. Tapi saya yakin kita bisa menemukan solusi bersama untuk menjaga tragedi seperti ini. Solusi apa, Bu? Kita butuh tempat yang aman untuk anak-anak menikmati telolet. Bagaimana kalau kita buat terminal kecil di desa ini? Terminal? Maksudnya gimana, Bu? Semua tempat khusus jauh dari jalan utama, di mana bus-bus bisa parkir dan menyembunyikan klaksonnya. Anak-anak bisa menonton dari dekat tanpa resiko tertabrak kendaraan. Sopir bus tetap bisa menghibur mereka, dan orang tua tidak perlu khawatir. Ide yang bagus, Bu Arini. Itu seperti yang saya pikirkan. Saya setuju. Tapi kita perlu dukungan dari semua pihak, terutama para sopir bus. Kalau itu demi anak-anak, saya setuju. Saya bahkan bersedia bantu mengatur jadwal bus telolet di terminal itu. Saya nggak mau terjadi seperti kemarin terulang lagi. Kalau sopir bus saja setuju, kami juga dukung Bu Arini. Ini ide yang sangat bagus. Ayo teman-teman, kalau kita kerja sama, terminal ini bisa selesai lebih cepat dari jadwal. Semua harus bantu demi anak-anak kita. Hahaha, para amat ini kayak mandor aja. Semangatnya luar biasa. Semangatnya bisa nular ke kita semua. Kalau bukan untuk anak-anak, siapa lagi yang kita perjuangkan? Rian pasti senang lihat desa kita kompak begini. Semua orang bekerja bersama-sama. Oh, terima kasih sudah datang. Tentu Pak Rahmat, ini juga untuk anak-anak kita kan. Semua pasti dukung. Kita pastikan terminal ini aman ya. Ada tempat duduk yang nyaman dan jarak yang cukup untuk bus membunyikan klaksonnya tanpa menimbulkan bahaya. Jangan lupa rambu-rambu keselamatan supaya anak-anak tetap aman meskipun mereka tetap antusias. Setuju Pak, kita nggak mau kejadian buruk terulang lagi. Kita bangun ini demi masa depan mereka. Hari ini aku bangga bisa jadi sopir pertama yang membunyikan telolet di terminal ini. Semua ini hasil kerja keras kita semua. Telolet, 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 Baik, sebelum dimulai, saya ingin berterima kasih kepada seluruh warga yang telah membantu pembangunan terminal ini. Ini adalah langkah besar untuk keselamatan anak-anak kita, dan hari ini kita bisa merayakannya bersama. Dan ingat, ini semua adalah hasil kerja keras kita bersama. Terminal ini bukan cuma tempat hiburan, tapi juga simbol persatuan dan perhatian kita terhadap keselamatan anak-anak. Semua yang kita lakukan di sini demi mereka. Telolet, telolet, lagi para lagi. Siap, ini untuk kalian semua. Semua yang ada di sini pantas merayakan kebahagiaan ini. Pasti senang lihat semua ini. Semua orang bekerja keras demi anak-anak, demi mereka yang masih bisa tertawa. Aku yakin dia bangga dengan apa yang kita lakukan semua. Aku masih sedih, Bu. Meskipun kita sudah berusaha, aku tetap merasa kehilangan. Tapi kalau kehilangan Rian bisa membawa perubahan seperti ini, mungkin itu jalan yang sudah ditentukan. Kita harus ikhlas.
kita nggak akan pernah lupa, Rian. Tapi sekarang kita punya tanggung jawab untuk mendukung semua yang terjadi setelahnya. Kita harus memastikan anak-anak lain tidak mengalami nasib yang sama. Pak Budi, rasanya kerja keras kita terbayarkan ya. Anak-anak bahagia dan desa jadi lebih aman. Semua ini bukan hanya untuk mereka, tapi untuk kita semua. Kita bisa merasakan perubahan ini. Betul Bu Aridi, tapi ini belum selesai. Kita harus terus memastikan terminal ini berjalan sesuai tujuan, menjaga kebersihan, dan selalu ingat bahwa kita bekerja demi masa depan yang lebih baik untuk anak-anak kita. Iya Pak, semuanya akan terus berjalan dengan baik. Selama kita menjaga kebersamaan ini, kita akan terus berusaha untuk membuat desa ini menjadi tempat yang paling aman dan bahagia.